Jangan lupa untuk subscribe YouTube channel Metro TV News dan nyalakan notifikasinya. Hai pemirsa, apa kabar? Semoga semuanya dalam keadaan sehat ya. Senang sekali saya Permatasari Harhab dan juga rekan saya Ronald Surapraja dapat kembali menjumpai Anda tentunya hanya di Go Healthy. Cara tepat hidup sehat. Kak Ronald. Itu apa? Enggak bener mau curhat, ini mau curhat banget ya. Baru juga mulai udah mau curhat. Tapi beneran, ini mau curhat. Kenapa? Karena kan sekarang ini kan lagi sering reunian lah sama teman-teman gitu, kumpul-kumpul gitu ya. Terus banyak yang cerita, tau nggak? Aku tuh kena hipertensi loh. Sering keliengan loh, aduh sering ini loh gitu. Dan mereka rata-rata ada yang sadar dan tidak. Nah itu dia nih, pemirsa hati-hati ya, ini sering sekali kami bahas di Go Healthy bahwa hipertensi atau tekanan darah tinggi ini punya julukan The Silent Killer. Masalahnya banyak yang tidak menunjukkan gejala. Bener. Bahkan jika ada gejala yang terasa pun, sudah dicek ke dokter, tahu dia punya hipertensi pun seringkali abai. Jika dibiarkan, ini bisa berakibat buruk. Bisa berujung menjadi komplikasi. Tapi sekarang banyak sekali yang terkena hipertensi di usia produktif atau usia muda pun rentan terkena hipertensi. Contohnya adalah Bapak Titus. Usianya masih 30 tahun. 30 tahun, bahaya sekali jika misalnya kita punya tekanan darah yang tinggi. Nah, Pak Titus ini nggak pernah sadar kalau beliau ini punya hipertensi. Karena memang tidak ada gejalanya sampai ada satu kejadian yang membuat dia harus diperiksa. Wah, 170 kan tinggi, itu berbahaya ya. Jadi apa yang harus kita lakukan jika kita punya hipertensi dan usia kita masih usia produktif ya. Sini sudah tersambung secara online ada Pak Titus. Hai, apa kabar Pak Titus? Halo. Halo, Mas Ronald. Kita akan berbincang di sini juga ada Mas Nurman. Halo. Tidak aja ganteng-ganteng, ada Mas Norman, Kang Ronald, juga ada Mbak Preti. Halo. Halo pemirsa di rumah. Baiklah, kita ngobrol-ngobrol nih dengan Pak Titus sama Mas Titus nih. Mas Titus deh, masih Mas muda. Titus aja ya, masih 30 tahun. Jadi kalau misalnya dibilang usianya 30 tahun, berarti kan masih muda, usia produktif, ternyata terkena hipertensi. Nah ini tahunya kapan atau sejak kapan Pak Mas Titus tahu punya hipertensi? Terkena hipertensi itu malah di usia saya 28 ya, sekitar 2 atau 3 tahun lalu ya. Itu pertama kali ketika saya ada gangguan di telinga, yang mana itu menyebabkan saya itu pusing sampai lemas. Saya cek ke THT, kemudian dokter mengatakan bahwa ini ada infeksi di telinga gitu karena adanya kotoran yang sudah menggumpal. Kemudian dicek segala macam sama dia, termasuk salah satunya tekanan darah. Nah, dia kaget dengan hasilnya karena hasilnya adalah 170/125. Sampai dokter mengatakan, ini Mas hebat loh, yang lain mungkin udah sampai pingsan. Saya sering juga melakukan tes sebelum kejadian itu dan hasilnya selalu normal. Walaupun memang dari saya kuliah itu memang saya ada obesitas juga ya, tapi tekanan darah saya terpantau normal terus gitu sampai kejadian itu terjadi. Terasa sekali pada saat itu, yang pertama itu pusing yang luar biasa, khususnya di bagian belakang kepala ini, kemudian bagian tengkuk ya, lemas, sangat-sangat lemas. Untuk bangun aja itu udah kelingan gitulah, sampai saya nggak kuat berdiri. Lebih ke kepala ya Pak ya, berarti ya di bagian belakang itu rasanya kayak tegang gitu, kayak penuh gitu. Betul Mbak. Ya. Di sini di belakang itu makin memberat gak sih kalau misalkan nih, saya kan dapat info kalau misalkan Pak Titus ini aktif bekerja sebagai analis keuangan. Nah, kalau lagi stres-stres gitu bertambah mumet, makin sakit gak itu kepalanya berasanya? Setelah kejadian itu, saya kan bekerja di sebuah perusahaan analis keuangan, yang mana memang setiap hari itu menuntut kerja yang luar biasa, ekstra keras. Dari pagi jam 9 saya masuk, sampai setiap hari itu saya pulang minimal jam 10, jam 11 malam. Kadang sampai jam 3 pagi, besok paginya harus kerja lagi di jam 9 pagi. Dan saya pantau lagi ke dokter, ternyata tensinya tinggi juga. Wah, ini nggak bisa, kata dokter, harus ada tindakan dalam arti harus ada obat pengontrol tekanan darah ataupun ada terapi lain gitu kan. Apakah ada upaya yang dilakukan oleh Mas Titus? Saya terbantu ketika pandemi itu datang. Lalu kantor saya melakukan sistem work from home, itu sudah mulai diatur, terutama pola makan ya. Saya juga banyak mengkonsumsi sayur, buah. Ya walaupun pada saat itu saya masih mengontrol dengan obat, itu masih tinggi. Sampai saya akhirnya ketemu dengan teknologi laser ini. Mungkin waktu itu saya ingat Mas Ronald
menyebut ini bagus untuk hipertensi juga gitu. Waduh, ini cocok gitu buat saya coba gitu. Yang saya rasakan tuh badan saya menjadi lebih enteng. Kemudian pada saat itu saya gunakan kan pada malam hari. Saya termasuk karena mungkin juga aktivitas kerja yang sering lembur, begadang, itu sulit tidur ya. Setelah menggunakan teknologi laser itu, langsung saya ngantuk sengantuk-ngantuknya, dan besok pagi bangun dengan lebih segar. Nyeri kepala yang dirasakan dulu, yang dulu sering muncul, apakah itu ada perubahan setelah menggunakan teknologi laser? Sampai sekarang itu saya rutin menggunakan, sudah hilang ya. Wow. Sementara nih, tekanan darahnya apa kabar? Udah turun belum? Walaupun saya masih rutin mengkonsumsi obat pengontrol darah, saya cek dengan bantuan teknologi laser ini, itu selain tadi efek yang saya rasakan, memang sekarang terpantau normal terus tekanan darah saya. Karena di usia produktif 30 tahun sudah terkena hipertensi tapi tidak tinggal diam dengan menggunakan teknologi laser, semua jadi lebih baik. Mas Nurman, seberapa bahayanya sih hipertensi itu? Karena sekarang menyerang di usia produktif, usia 30 tahun, bahkan belum 40 masih jauh. Hipertensi ini ada dua. Ada yang bergejala, ada yang tidak bergejala. Bagaimana hipertensi ini kalau dibilang pasti sangat berbahaya. Karena apalagi yang tidak bergejala. Kalau yang bergejala mungkin orang akan merasakan bahwa oh iya sakit tegang saya. Kemudian rasanya tidak nyaman di badan. Orang pasti akan ke dokter dan memeriksakan dirinya. Terus gimana orang-orang tidak bergejala? Yang dia tidak merasakan apa-apa, tiba-tiba dia sampai 170-an. Begitu kan Mbak Preti ya? Iya, betul. Jadi ini bahaya sekali loh. Jadi hipertensi ini sebenarnya ya gak cuman menyerang orang-orang yang udah usia tua. Jadi trennya sekarang nih ya, akhir-akhir ini kalau misalnya data-data dari Riskesdas justru menunjukkan bahwa orang-orang dengan usia muda, masih remaja, usia produktif, itu sudah banyak sekali yang menderita hipertensi. Dan bayangin, ketika hipertensi terjadi, ya beban kerja jantung itu jauh meningkat. Harus lebih kuat lagi buat bisa memompa aliran darah ke seluruh tubuh. Bagusnya Pak Titus ini sudah menggunakan teknologi, yaitu teknologi laser ya. Saat ini tensinya juga sudah terkendali. Nah, saya jelasin ya, jadi cara kerja. Tahan dulu Mbak Preti, ya. Tentang cara kerja, ya mekanisme dari teknologi laser bagaimana bisa membuat tekanan darah kita menjadi terkontrol sehingga hipertensi tidak berubah menjadi komplikasi, akan dibahas di segmen berikutnya. Dan pastinya kita akan mengulas lebih dalam lagi bagaimana hipertensi mengincar di usia produktif dan juga harus waspada. Tapi saat lagi jangan kemana-mana, Go Healthy akan segera kembali. Didukung oleh yang kembali lagi di Go Healthy, cara tepat hidup sehat. Kita masih akan mengulas lebih dalam lagi mengenai tema kita hari ini, yaitu adalah hipertensi di usia produktif. Kita harus waspada. Iya, waspada. Kenapa? Yang pertama, seringkali hipertensi tidak menunjukkan gejala. Yang kedua, bahkan ketika kita sudah tahu kita punya hipertensi, kita suka abai. Padahal hipertensi punya julukan the silent killer. Akhirnya beberapa lama berjuang melawan hipertensi dengan berbagai cara. Setelah menggunakan teknologi laser, akhirnya tensinya bisa stabil. Bisa terkontrol. Bisa terkontrol kayak gitu. Akhirnya masuk ke dalam angka normal. Iya, benar banget ya. Jadi yang pasti itu pada penderita hipertensi itu harus tetap konsumsi obat secara rutin. Dan harus dosisnya nggak boleh berhenti sendiri, nggak boleh turun-turunkan sendiri. Dan jangan lupa gunakan teknologi laser seperti yang Pak Titus gunakan. Nah, tapi teknologi laser itu cara kerjanya seperti apa? Karena mampu mengontrol tekanan darah tinggi itu tadi bagi Pak Titus. Jadi laser itu dia akan menyinari pembuluh darah kita. Ketika pembuluh darah kita itu disinarin, maka di sana pembuluh darah itu dia akan melebar. Ketika melebar, otomatis aliran darahnya dia semakin lancar. Dan juga tekanan darah akan semakin turun. Hal ini bisa disebabkan kenapa? Karena pembuluh darah akan memproduksi nitric oxide lebih banyak daripada biasanya. Jadi nitric oxide itu sebenarnya sebuah zat yang memang diproduksi oleh sel-sel yang ada di pembuluh darah kita. Tapi produksinya itu bisa menurun seiring kita meningkatnya usia. Ada studi-studi yang menunjukkan bahwa ketika orang-orang itu udah mulai menginjak
angka 4 ya, 40-an, itu produksi nitrik oksidnya tuh langsung udah turun. Nah, itu mengapa nitrik oksid ini penting banget. Jadi dia ngebuka pembuluh darahnya, itu ibarat kata kayak terbuka lebar, aliran darahnya lebih lancar, tekanan yang ada di dalamnya turun, jantungnya pun kerjanya nggak capek. Nitrik oksid ini dia akan menurun di usia 40-an ke atas. Tapi bukan berarti kita 40 ke bawah akhirnya abai. Semakin dini kita menggunakan teknologi laser, maka semakin sehat kita. Saya juga penasaran ya, saya boleh ya bertanya dengan Mas Titus ya. Saya pengen tahu gini, Mas Titus ketika dokter gitu memberitahu kalau Mas Titus punya hipertensi, yang ada di pikiran Mas Titus apa nih? Saya kan usianya termasuk muda ya, jadi saya pada saat itu, loh kok penyakit yang biasa diderita termasuk ayah saya, kok tiba-tiba datang ke saya gitu di usia yang seperti ini. Tapi saya juga menyadari bahwa itu terjadi karena mungkin salah satunya faktor saya begadang, kemudian ada obesitas yang saya alami, kan seperti itu, mungkin gitu. Kekhawatirannya hipertensi akan berujung menjadi apa? Kebayang nggak, Mas Titus? Untuk kekhawatiran ke depan, memang hipertensi ini kan bisa seperti menyerang jantung ya, bisa juga yang seperti dialami oleh ayah saya. Kemudian juga teman saya sendiri itu punya pengalaman, dia tuh tidak obesitas, kurus santai-santai aja, menjalani hidupnya biasa saja. Tapi pola makannya itu banyak yang mengandung lemak, sering jajan fast food, kemudian ngopi-ngopi di kafe seperti itu. Tiba-tiba tangannya itu agak tremor gitu. Nah, terus dia periksa ke dokter, gitu. Itu sebagai tanda stroke ringan katanya. Aduh, bahaya banget. Kaget juga orang dia nggak ada obesitas, dia kurus gitu. Dia nggak ada riwayat penyakit apapun, normal, tiba-tiba kok tremor tangannya gitu. Jadi sebenarnya kalau kita lihat ya, pada orang yang dia tubuhnya mungkin proporsional, kemudian gaya hidupnya juga mungkin sudah sehat, tapi kan kita tidak bisa 100% menjalankan pola hidup sehat. Seperti misalkan kita makan sayur atau tidak makan gorengan sama sekali, itu kan nggak mungkin. Begitu kan tidak bisa kita cegah. Artinya apa? Kita membutuhkan yang namanya bantuan teknologi. Jadi teknologi laser ini gak cuman bisa dipakai pada saat untuk pengobatan aja, bahkan bisa dipakai sedini mungkin. Dari pas satu untuk pencegahan maupun membantu pengobatan sampai ke rehabilitatifnya, pemulihannya juga bisa dibantu dengan menggunakan si teknologi laser. Jadi Mas Titus dan juga Anda pemirsa yang merasa Anda masih muda, tapi ternyata punya hipertensi, yuk gunakan teknologi laser karena produknya pun kecil, canggih, portable, bisa Anda gunakan tanpa harus mengganggu aktivitas. Sambil kerja, ya pakai aja. Oke, dan bagi Anda yang pengen tahu gitu gimana sih cara kerja dari teknologi laser dan bagaimana manfaatnya apa aja, sesaat lagi Kang Ronald akan bergabung dengan Mas Panji untuk menjelaskannya kepada Anda. Mas Panji, di GoLT ini hipertensi adalah salah satu bahasan yang paling sering kita ulang, ya kan? Betul sekali. Kenapa? Karena kami ingin mengingatkan kepada Anda, ini penyakit berbahaya. Sayangnya banyak di antara kita yang abai. Karena kita harus semakin waspada. Hipertensi sering timbul tanpa gejala. Jadi kita harus hati-hati jangan sampai hipertensi menyebabkan komplikasi. Saya sebutkan 3 saja di antaranya. Stroke, jantung, gagal ginjal. Pilih yang mana? Jangan pilih yang mana-mana. Lebih baik kita kendalikan tekanan darah kita dengan kita merubah pola hidup dan memanfaatkan teknologi laser. Seperti yang sudah dilakukan oleh Mas Titus tadi. Ternyata masalah hipertensinya bisa dibantu teratasi setelah menggunakan teknologi laser. Karena begini pemirsa, kalau kita menggunakan teknologi low level laser secara rutin, ini akan membantu untuk mengoptimalkan produksi nitrik oksid dalam tubuh kita, yang membuat pembuluh darah kita lebih lentur, lebih lebar, sehingga aliran darah lebih lancar, dan tekanan darah yang tinggi bisa dibantu diturunkan. Mungkin Anda punya pertanyaan, darah kan adanya di sekujur tubuh. Kenapa digunakannya cukup di pergelangan tangan kiri? Ini menarik nih, karena banyak juga pemirsa yang bertanya nih. Karena begini pemirsa, dokter laser ini kan dia menggunakan teknologi low level laser. Jadi ketika kita menggunakan dokter laser pada pergelangan tangan kiri kita nih 10 titik mata laser dengan 3 warna laser merah, biru, kuning, dia akan menyinari pembuluh darah nadi kita. Jadi aliran darah yang lewat, dia bisa menyerap energi laser untuk kemudian dibawa ke organ jantung, didistribusikan ke seluruh tubuh untuk membantu meningkatkan kesehatan tubuh kita. Cara yang mudah ini ya. Cara yang mudah Mas Panji. Masalahnya Anda mau sehat atau tidak pemirsa?
Mudah juga bagi Anda pastinya untuk mengambil keputusan hidup lebih sehat kan demi diri Anda dan juga keluarga. Ayo ambil handphone Anda, gampang nih. Anda bisa foto dulu nomor telepon yang ada, atau Anda juga bisa menghubungi kami supaya Anda bisa mendapatkan informasi yang lebih lengkap. Bagaimana caranya? Dokter Laser ini bisa membantu meningkatkan kesehatan Anda dan keluarga. Didukung oleh Hai pemirsa, kembali lagi di Go Healthy, cara tepat hidup sehat, dan kita akan lanjutkan perbincangan kita ini mengenai hipertensi di usia produktif dan kita harus waspada. Contohnya ada di narasumber kita. Kali ini ada Mas Titus dengan usia 30 tahun tapi sudah terkena hipertensi. Iya, Mas Titus. Halo. Oke. Ini yang saya tahu nih di antara teman-teman gitu yang usianya masih pada produktif, kadang saking sibuknya kerja, suka abai sama kesehatan. Bener. Kadang ketika tubuh memberikan sinyal-sinyal, suka nggak dirasa. Nah, Mas Titus pernah mengalami gitu nggak? Pusing dikit, cuekin aja gitu. Dulu gitu nggak sih? Pastinya, karena kan ya namanya masih muda, mungkin karena kecapean, kali itu kadang ngantuk, terus pusing ya. Cuek-cuek aja. Kecapean, mungkin stres, mikirin kerjaan. Mikirin masalah-masalah di luar kerjaan juga kan biasa anak muda. Ya, jadi fokus kerja sampai akhirnya nggak memikirkan hal yang lain. Padahal di luar materi yang kita bisa dapatkan, kita bisa kehilangan kesehatan yang justru jauh lebih berharga. Jadi bisa dikatakan gini, kalau kita kurang tidur, nih kayaknya maut nih ada di depan kita di bentar lagi. Bener nggak Mas Nurman? Iya benar ya. Jadi kalau kita kurang istirahat, kurang tidur, itu kan otomatis tensi naik bisa. Pasti ya. Kemudian hormon kita jadi berantakan. Karena kan harusnya kita tidur, kita tidak tidur. Hormon itu diproduksi biasanya pada saat kita tidur. Teknologi laser ini dia membantu Pak Titus dalam tidurnya. Karena apa? Karena teknologi laser ini akan merangsang diproduksinya hormon melatonin. Si hormon melatonin ini ada kaitannya dengan usia ya pemirsa di rumah. Jadi kalau misalnya kita udah makin tua, hormon melatoninnya tuh makin turun. Padahal hormon melatoninnya tuh penting banget. Salah satunya dia membuat kita rileks, membuat kita nyaman, sehingga kita tuh kayak lebih mudah terlelap. Itu yang pertama, dan masih banyak banget manfaat-manfaat yang lainnya juga. Mas Titus ini kan punya ayah, punya riwayat hipertensi. Oh iya, kalau ayah hipertensi ya? Hipertensi ya? Dan pernah terkena serangan jantung juga. Iya, betul. Bagaimana dengan ibu? Apakah sehat-sehat saja atau punya keluhan juga? Nah, kalau untuk ibu sendiri memang ada itu asam urat. Jadi karena memang mungkin lebih ke pola hidup ya. Pola makan ya. Pola hidup artinya termasuk pola makan. Ibu saya itu sangat suka gorengan, kemudian dia yang paling digemari itu emping. Ini ya. Jadi catatan nih ya, kalau yang namanya asam urat itu identik dengan nyeri-nyeri tubuh. Benar. Padahal sebenarnya nggak seperti itu gitu. Yang namanya asam urat itu juga bisa memicu yang namanya kerusakan pembuluh darah dan juga plak pembuluh darah. Jadi begini pemirsa, Kang Ronald, Mbak Ai, saya jelasin sedikit ya. Jadi asam urat ini sendiri kan nanti dia bakal beredar di dalam pembuluh darah, ya kan, dibawa ke seluruh tubuh. Nah, asam urat ini sendiri sebenarnya bersifat sebagai stres oksidan. Maksudnya bagaimana? Jadi kalau misalnya dia ada di dalam pembuluh darah dan kadarnya itu berlebih, maka bisa memicu terjadinya peradangan pada pembuluh darahnya. Akhirnya yang terjadi apa? Terjadi gangguan fungsi-fungsi sel yang ada di pembuluh darah tersebut. Yang nyusun-nyusun si pembuluh darahnya tuh, nah itu fungsinya menurun. Kalau misalnya ditambah lagi orangnya punya riwayat hipertensi, kolesterol tinggi, atau diabetes, akhirnya yang terjadi apa? Yang terjadi resiko untuk terkena penyakit jantung, stroke, atau penyakit ginjal itu pasti meningkat. Jadi ingat ya pemirsa, teknologi laser ini kita gunakan untuk melengkapi ya usaha pola hidup sehat yang sudah kita lakukan. Dan pemirsa, selain Mas Tinus yang sudah merasakan manfaat dari teknologi laser, ada juga masyarakat Indonesia lainnya yang sudah merasakan manfaat dari teknologi laser. Ini dia. Saya mengalami adanya suatu penyumbatan di bagian otak sebelah kiri saya. 11 hari saya dirawat di rumah sakit. Saya merasakan kondisi tubuh yang fit, bugar, energik, yang paling penting tensi yang terkontrol juga.
Ya pemirsa, tidak ada yang bisa menggaransi kesehatan kita kalau bukan kita sendiri. Dan sekarang karena Mas Titus sudah sehat gitu, sudah bagus banget gitu ya, tekanan darahnya, harapannya apa nih Mas Titus? Ya harapan utama pasti kita bisa menjaga pola hidup, pola makan, supaya beraktivitas, ya berkarya untuk orang juga lebih maksimal kan. Ya, dan saya juga ingin mengucapkan terima kasih ke Mas Titus ya. Terima kasih, salam buat keluarga ya di rumah. Sehat terus. Terima kasih Mas Ari. Rutin ya pakai teknologi laser ya. Rutin dong. Dan pasti. Terima kasih Mas Nurman. Thank you. Terima kasih Mbak Preti sudah hadir di Go Healthy. Dan saya juga ingin mengajak pemirsa di rumah yang ingin sehat juga seperti Mas Titus dan juga masyarakat Indonesia lainnya sudah menggunakan teknologi laser. Karena teknologi laser ini bisa mengendalikan hipertensi, cegah komplikasi seperti jantung, stroke, dan juga gagal ginjal. Jadi gunakan teknologi laser sekarang juga. Bagi Anda yang bertanya-tanya bagaimana cara mendapatkan teknologi laser, tenang, Kang Ronald akan bergabung dengan Mas Panji untuk memberitahu kepada Anda. Ini dia. Pemirsa, sehatnya kita ini penting bukan hanya buat kita saja, tapi juga buat keluarga, mungkin juga buat organisasi kita, buat komunitas kita, buat perusahaan kita. Kita harus sehat buat banyak orang. Dan makanya tidak ada salahnya juga untuk kita menebarkan kesehatan untuk orang-orang sekitar kita. Orang-orang yang kita cintai dengan bersama-sama menggunakan dokter laser. Ya, jadi ini memang sebuah produk yang sudah ada 11 tahun ya Mas Panji di Indonesia ya? Betul sekali. Karena ketika kami menghadirkan dokter laser ke Indonesia 11 tahun yang lalu, kami punya tujuan supaya Anda dan juga keluarga bisa hidup lebih sehat. Oleh karena itulah komitmen kami dari Gogomol menghadirkan inovasi-inovasi teknologi laser yang bermanfaat untuk kesehatan darah kita. Ya, pemirsa, sebagai host dari acara Go Healthy, saya sudah hampir 4 tahun melakukan acara ini. Saya sudah bertemu dengan banyak orang dengan berbagai macam masalah kesehatan. Betul. Tapi benang merahnya apa? Mereka semua merasa kesehatannya terbantu setelah menggunakan teknologi laser. Dan saya memang melihat langsung. Dan sudah banyak yang menggunakan dan juga merasakan manfaatnya. Sekarang adalah waktunya bagi Anda untuk ikut menjadi bagian yang merasakan manfaat dari dokter laser. Pastikan juga yang sudah terdaftar resmi di pemerintah dan memiliki nomor izin edar seperti dokter laser. Ya, dan berbicara mengenai yang terbaik, tidak perlu khawatir soal garansi. Oh, tenang saja. Ada garansi suku cadang. Kemudian layanan purna jual yang lebih terjamin. Bahkan nih pemirsa, kalau nanti Anda ada memiliki pertanyaan mengenai kesehatan, kami juga punya tim dokter yang siap membantu Anda. Jadi silahkan Anda gunakan, rasakan manfaatnya. Ada pertanyaan, tidak masalah. Ada tim dokter yang akan membantu menjawab keluhan. Misalnya di rumah Anda ada beberapa anggota keluarga yang keluhannya beda-beda. Konsultasi saja. Yang paling penting sekarang adalah Anda memutuskan untuk hidup lebih sehat. Kita juga bisa menebarkan kesehatan dengan orang-orang tercinta. Dengan kita bersama-sama memanfaatkan dokter laser menjadi bagian gaya hidup kita untuk lebih sehat. Ayo ambil handphone Anda, hubungi nomor telepon yang tertera, kunjungi website resmi kami, atau Anda juga bisa mencari Gogomol Official Store yang tersedia pada marketplace online terkemuka di Indonesia, supaya Anda bisa mendapatkan dokter laser untuk membantu meningkatkan kesehatan Anda dan keluarga. Metro TV,